Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai array searching. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai sorting atau pengurutan data dalam sebuah array. Hari ini kita mempelajari searching, yaitu mencari data pada sebuah array. Ini reviewnya seperti yang kemarin. Jadi dalam array itu ada definisinya, deklarasi, dan bentuk jenis arraynya, tipe datanya seperti apa, kemudian nama variabelnya apa, dan ada kurung siku ini, dimana ini menunjukkan berapa jumlah dimensi dari array tersebut. Nah, untuk pembahasan searching hari ini kita akan membahas dua algoritma searching, yaitu sequential search dan binary search. Untuk sequential search, dia adalah algoritma pencarian data di mana data dicari secara urut dari depan sampai ke belakang atau dari awal sampai terakhir. Jadi dia mencarinya itu secara sequence. Jadi mencari indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3 sampai indeks ditemukan atau sampai indeks ke-n. Berikut adalah algoritma sequential search. Untuk algoritma sequential search itu ada ini bentuk functionnya. Jadi dimana di sini dalam functionnya dia meminta inputan arraynya, kemudian jumlah arraynya, jumlah indeks pada array tersebut, dan x ini adalah data yang dicari pada array. Kemudian proses pencariannya adalah looping, yaitu mencari dari i0 sampai ke n, dimana kalau misalnya dia menemukan, kalau misalnya si nilai pada array itu sama dengan x, berarti dia selesai, dia mengembalikan si indeksnya. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan sampai ke n, maka dia mengembalikan -1, atau maksudnya ini adalah data tidak ditemukan, gitu ya. Jadi di sini ini adalah arraynya, nanti isi dari array, ini adalah yang n, ini adalah jumlah indeksnya. Jadi indeksnya ada berapa pada array tersebut, dan x ini adalah nilai yang dicari. Proses pencariannya sekuensial, jadi hanya looping aja, looping dari indeks ke-0 sampai indeks ke n. Tapi kalau misalnya selama looping itu ditemukan, yaitu prosesnya adalah ini, if array i, yaitu nilai pada indeks ke i itu nilainya sama dengan x, maka dia keluar selesai dan mengembalikan nilai indeks. Jadi dia mengembalikan si x ini ada di indeks keberapa pada array. Tapi kalau misalnya sampai ke n tidak ditemukan, maka dia mengembalikan si -1 ini. Bisa dipahami untuk algoritma sequential search ya. Nanti kita coba untuk masuk ke coding. Nah, ini adalah secara ilustrasi. Nah, misalnya di sini ada array sebanyak 9, jumlahnya 9, dimana datanya 10, 50, 30, 70, 80, 60, 20, 90, dan 40. Di sini x-nya ini adalah x-nya 20, kemudian n-nya 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N-nya adalah 9. Nah, si array x tadi, isi arraynya adalah ini 10, 50 sampai ke 40. Mencarinya adalah itu secara linear. Jadi cari 20, berarti dia cari ke sini ke 1. Ke indeks 0. Apakah 10 ini sama dengan 20? Kalau misalnya nggak sama, maka dia lanjut ke iterasi berikutnya. Begitu seterusnya sampai misalnya di sini. Ketika di array 6, di indeks ke-6, ternyata si nilai ini sama dengan si x, maka dia berhenti dan mengeluarkan returnnya adalah
I-nya, berarti yang di return adalah si 6-nya ini gitu. Itu untuk sequential search. Kemudian yang kedua itu adalah binary search. Binary search itu algoritma pencarian suatu data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan terurut. Kita bandingkan dengan sequential search. Nah, kalau sequential search itu dia datanya tidak terurut. Tapi kalau binary search, proses pencariannya harus dalam keadaan terurut. Kita lihat algoritmanya. Di sini kita asumsikan bahwa si array-nya sudah terurut. Jadi fungsi binary search ini dia meminta array, kemudian ada left, ada right, dan ada x. Dimana left ini adalah nilai array paling kiri dan right ini nilai array paling kanan. X adalah nilai yang dicari. Kemudian proses pencariannya adalah pokoknya selama si leftnya nilainya itu lebih kecil dari si right, berarti dia melakukan proses ini, proses di dalam ini. Karena kan tadi array, karena kan tadi dia sudah terurut. Nah, dia itu pada binary search ini dia mencari nilai tengah, mid, dimana midnya itu nilai tengahnya. Terus dalam mid itu dia cari kalau misalnya si x-nya itu adalah nilainya sama dengan nilai tengah. Jadi kalau misalnya di sini ada array gini 1, 2, 3, 8 misalnya ya, 1, 2, 3. Nah, nilai mid itu adalah nilai tengah kan? Left ditambah right min left bagi 2 itu nilai tengahnya. Nah, ini left, ini right. Nilai tengahnya yang mana? Nah, misalnya yang ini. Misalnya ini nilai tengahnya. Nah, kalau misalnya si nilai tengah ini adalah sama dengan X, maka dia sudah selesai. Berarti si return mid-nya itu maksudnya yang dikeluarkan adalah si indeks ini. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, 6, dan indeks 7 gitu. Nah, kalau misalnya ternyata tidak sama dengan mid, maka dia lihat apakah si if-nya, si x-nya itu nilainya lebih kecil dari si mid ini atau lebih besar. Kalau misalnya dia lebih besar, kalau misalnya dia lebih kecil, berarti dia nyari di sini. Nah, nyari nilai di sini. Nah, nanti dia cari lagi midnya. Oh, sekarang midnya di sini. Gitu. Ternyata sama enggak? Kalau misalnya di sini misalnya ternyata sama. Oh, oke, berarti si x itu adalah ini. Gitu. Kalau misalnya ternyata si x-nya lebih besar dari nilai mid yang ini, berarti dia nyarinya di daerah sini. Berarti yang sekarang jadi L adalah yang ini, indeks keempat. Yang jadi R adalah indeks ke-7. Terus dia cari lagi midnya, kemudian dia bandingkan lagi x-nya di mana. Jadi selalu mencari nilai midnya dulu atau nilai tengahnya. Kalau misalnya tidak ditemukan, berarti return min 1 atau maksudnya tidak ditemukan. Nah, ini contohnya ya. Ini asumsinya kan ini udah terurut. Array-nya ada 10, jumlah n-nya. Left-nya adalah ini 0, kemudian R-nya adalah 9. Ini H ya. Terus dia cari mid-nya. Yang di search adalah ini X-nya. Ini X-nya 23. Kemudian dicek di antara semua ini dia cari mid-nya tuh yang mana? Mid-nya itu adalah yang M sama dengan 4. Mid-nya. Nah, nilainya 16. 16 itu sama nggak dengan 23? Ternyata tidak sama. Terus dia bandingkan si 23 ini lebih kecil dari mid atau lebih besar dari mid. Nah, karena si 23 ini lebih besar dari mid, maka sekarang dia nyarinya di sini. Yang ini sudah tidak dihiraukan lagi. Gitu. Terus sekarang dari di sini di yang mid yang baru ini dicari lagi yang 23 tadi,
23 tadi dia sama nggak dengan mid? Ternyata nggak sama. Kalau nggak sama, dicek si 23 ini lebih kecil dari 56 atau lebih besar dari 26. Ternyata lebih kecil dari 26. Maka dia berarti dia sekarang pindah ke sini. Nah, yang ini berarti sudah tidak dihiraukan lagi. Ya udah, dia tinggal bandingkan sama si algoritmanya tadi, dicari midnya, ternyata midnya 23 ini. Terus dia bandingkan sama nggak si 23 ini dengan nilai midnya, ternyata sama, berarti indeksnya ada di indeks 5. Begitu. Kalau misalnya ternyata tidak ditemukan, udah sampai mid terus nggak ditemuin, berarti returnnya -1 atau data tidak ditemukan. Sekarang kita lihat ilustrasinya coba. X-nya 3 ya. Jadi dia ini secara sekuensial. Ilustrasinya lumayan ada lagunya. Itu sekarang mari kita lihat ke codingnya. Kita lihat ke codingnya. Nah, kita mulai untuk memulai algoritma dari sequential search dulu ya. Tadi yang diminta adalah array-nya, kemudian jumlahnya, dan X-nya. X itu adalah apa tadi? X itu adalah data yang dicari. Kemudian algoritma sequential search itu gimana? Dia langsung iterasi ya. Langsung iterasi dari indeks ke 0 sampai indeks ke n. Kalau misalnya si nilai yang ada di dalam array ini adalah sama dengan X, maka dia mengembalikan nilai I-nya. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita save dulu bentar ya. As sequential search. Cukup ya kalau sequential search, karena dia hanya looping terus dari 1 sampai 0. Kemudian di sini misalnya saya punya array ya, punya array-nya udah diisi misalnya.
adalah jumlah array. Jumlah arraynya berapa? Ini caranya. Mencarinya itu adalah jadi total array ini dibagi untuk mencari apa itu tadi namanya? Mencari jumlahnya, jumlah arraynya. Sekarang masuk ke mencari tadi yang arraynya udah, x-nya udah, n-nya udah. Kemudian kita panggil si fungsinya. Cari hasil sama dengan sequential search, arraynya masukin n, x. Terus kalau misalnya ternyata hasilnya sama dengan x, min 1 ya, maka kalau min 1 apa? Hasil nilai tidak ditemukan. Else kalau misalnya dia ditemukan berarti nilai ditemukan. Ini kita mau tahu pada indeks berapa? Pada indeks ke hasil. Tuh. Jadi di sini kan dia panggil hasil karena kan yang di returnnya adalah indeksnya. Tapi kalau misalnya indeksnya adalah min 1, hasilnya returnnya itu min 1, berarti nilai tidak ditemukan. Tapi kalau misalnya else berarti kan masuk ke yang ini ya. Kita coba dulu ya. Kalau 1 harusnya ditemukan ya. Temukan pada indeks ke, kenapa ini? Integer hasil. Oh, ternyata ini kurang 1 si outnya. Nah, berarti ini ditemukan di indeks kedua karena kan ini 0, ini 1, ini 2. Sekarang kita coba kalau misalnya 9, harusnya dia tidak ditemukan. Berarti nilai tidak ditemukan. Ini untuk sequential search ya. Sorry, tadi ini si outnya kurang 1 perumnya, jadi tadi error. Ini untuk sequential search seperti ini ya, contoh dari kodenya. Sekarang kita coba yang apa satu lagi tadi itu, binary search. Share binary search. Kalau binary search ini mintanya apa? Array ya, kemudian left, right, kemudian kita cari. Kita set dulu. Binary search. Binary search jadi pokoknya selama left-nya itu adalah kurang dari right, kan? Maka ini arraynya harus array ya. Kita cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah itu adalah
x-nya itu adalah sama dengan nilai gini ya, maka tapi kalau misalnya ternyata sama, kita cek apakah si x-nya itu kurang dari nilai tengah. Kalau misalnya kurang dari nilai tengah, berarti sekarang si posisi yang tengahnya berubah kan? Tapi kalau misalnya si ya sambil mikir determin satu ditemukan. Oke, jadi tadi kan ini cari nilai tengah. Terus kalau misalnya si x nya sama dengan nilai tengah, berarti langsung di return pengembalian nilai. Tapi kalau misalnya ternyata bukan, terus si x nya ini kurang dari nilai tengahnya, berarti yang posisi right nya berubah kan, berubah jadi yang ada di tengah tapi yang sebelah kirinya, jadi min 1. Begitu juga yang kalau misalnya si x nya lebih besar dari si mid-nya, berarti sekarang yang posisinya berubah adalah si left-nya. Sekarang kita bikin integer nih untuk yang pertamanya ini sama kayak tadi ya. Nah, ini saya asumsikan dia sudah terurut. Langsung panggil aja, hasil sama dengan binary search binary search tadi miliknya adalah array, kemudian left-nya adalah 0, right-nya adalah 1, kalau misalnya hasil sama dengan 1, ditemukan indeks kurang gimana ini? Kesalahan indeks, sekarang indeks tadi kan penempatan filternya salah. Sekarang kalau 0, 1, 2, 3, 4, 5 tolong ya. Tadi tuh saya nulis return di sini, harusnya dia udah keluar while dulu ya, baru return min 1. Terus sekarang misalnya x nya adalah 14, maka dia ditemukan pada indeks kelima 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah terurut ya si array nya. Sekarang kalau misalnya indeksnya x nya sama dengan 1, masih ditemukan di indeks ke 0. Tapi kalau misalnya
nilainya 7, nilai tidak ditemukan. Ya, untuk binary search seperti ini algoritmanya, dan untuk cara pemanggilannya seperti ini. Untuk sequential search fungsinya seperti ini, dan untuk cara pemanggilannya seperti ini. Semoga bisa dipahami. Silahkan dicoba untuk algoritmanya. Sekian presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.